Halo Bapak Ibu sekalian, video sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan bank tugas. Kali ini kita akan membahas menu selanjutnya yaitu bank kuis. Di sini Bapak Ibu bisa membuat kuis yang akan diberikan di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu untuk membuat kuisnya, silakan Bapak Ibu memilih dulu atau klik dulu bank kuis yang ada di sidebarnya. Nah, terus di sini pilih untuk mata pelajarannya Bapak Ibu. Mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu seperti itu. Nah, misalnya di sini saya contohkan bahasa Bali kelas 10, tinggal diklik saja. Nah, di sini kalau sudah ada kuis nanti akan muncul di sini Bapak Ibu. Nah, karena ini belum ada, maka untuk menambahkan kuis itu dengan cara klik tambah kuis yang ada di sini. Klik tambah kuis. Nah, di sini Bapak Ibu kasih judul kuisnya Bapak Ibu. Misalnya kuis pidato satu misalnya seperti ini. Durasi mengerjakan itu dalam satuan menit Bapak Ibu. Misalnya saya contohkan di sini adalah 60 menit. Total poinnya itu misalnya nanti total poin keseluruhan itu adalah 100 seperti itu. Ini akan otomatis dia 100, terus statusnya biarkan aktif. Nah, di sini bisa Bapak Ibu menambahkan deskripsi terkait dengan kuisnya yang akan Bapak Ibu berikan ini. Misalnya di sini pembahasan materi pidata dalam bentuk. Misalnya seperti ini Bapak Ibu. Contoh saja Bapak Ibu ya. Terus untuk menyimpannya itu dengan cara klik simpan kuis. Di sini sudah terdapat kuisnya itu adalah yang tadi kita insert yaitu kuis Pidato 1. Nah, di sini lihat Bapak Ibu, di sini adalah soalnya itu masih 0 karena kita belum ada upload soal di sini Bapak. Terus maksimal poinnya itu adalah 100, waktu pengerjaannya itu adalah 60 menit. Di sini ada 1 2 3 4 5. Ada 5 tombol. Yang pertama itu adalah tombol hasil. Nah, ini untuk melihat hasil dari kuis yang sudah diberikan ke pertemuan. Kalau belum dipasang di pertemuan yang ada, itu maka di sini akan kosong. Nanti di sini akan muncul pertemuan 1 kelas 10 mapel bahasa Bali kelas 10. Nah, semisal ada, tinggal klik saja, baru nanti muncul di sini. Nah, selanjutnya itu ada menu monitoring untuk monitoring pesertanya yang sedang melakukan kuis. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Di sini karena kuisnya ini belum diberikan ke pertemuan manapun, jadi di sini tidak akan muncul untuk pertemuannya seperti itu. Nah, seperti ngeblank, tapi ini bukan error Bapak Ibu, karena ini tidak diberikan. Kuisnya ini belum diberikan ke pertemuan manapun. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu ada tombol untuk menambahkan soal, yaitu namanya soal seperti ini. Dan ikonnya itu dokumen seperti ini. Tinggal Bapak Ibu klik untuk menambahkan soal. Nah, di sini misalnya kalau sudah ada soal langsung previewnya di sini nanti Bapak Ibu ya. Di sini langsung preview soalnya. Di sini untuk menambahkan soal, tinggal Bapak Ibu tambah soal yang ada di sini. Terus Bapak Ibu pilih tipe soalnya di sini Bapak Ibu. Pilih tipenya misalnya pilihan ganda. Terus poinnya itu misalnya adalah 10 seperti ini Bapak Ibu. Misalnya pertanyaannya itu mudah saja ya Bapak Ibu supaya saya juga nggak pusing. 1 ditambah 1 seperti ini pertanyaannya. Terus jawabannya itu pilihan ganda Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini. Di sini opsinya sudah ada 5 opsi ya. Jadi Bapak Ibu tidak usah menambahkan lagi. Tapi kalau mau menambahkan silahkan bisa klik tambah opsi yang ada di sini Bapak Ibu. Nah, ini misalnya soalnya seperti ini, jawabannya seperti ini. Nah, untuk menandai mana jawaban yang benar itu dengan cara klik icon di samping jawabannya Bapak Ibu. Klik icon checkbox atau radio button seperti ini, yang bulat ini, yang bisa diklik. Jika jawabannya adalah 1, maka yang 1 ini diklik Bapak Ibu. Jika jawabannya 2, maka yang ini yang klik itu Bapak Ibu. Terus jika sudah, klik simpan jawaban. Nah, nanti di sini akan muncul langsung Bapak Ibu untuk preview soalnya. Ini jenisnya adalah pilihan ganda, terus poinnya itu adalah 10 Bapak Ibu. Begitu juga dengan soal yang lain Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya pilihan ganda kompleks. Ini sama saja dengan aplikasi CBT-nya yang sudah kita bahas di playlist sebelumnya. Poinnya ini, kalau misalnya pilihan ganda kompleks, minimal itu tidak sama dengan pilihan ganda biasa Bapak Ibu. Logikanya itu, kalau pilihan ganda biasa, siswa itu memilih satu jawaban yang benar Bapak Ibu. Tetapi kalau pilihan ganda kompleks, siswa itu memilih beberapa pilihan
yang benar Bapak Ibu. Jadi siswa lebih kompleks dia untuk menjawabnya Bapak Ibu. Kalau samakan dengan pilihan ganda biasa, nanti poinnya akan kecil Bapak Ibu. Poinnya itu misalnya siswa benar menjawab 2 opsi jawaban, dia tidak sama dengan pilihan ganda biasa yang menjawab cuma 1 opsi jawaban. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi kurang maksimal penilaiannya nanti untuk pemberian nilainya. Nah, misalnya kalau jawabannya itu benar 3, minimal kasihlah nilainya itu adalah 15. Seperti ini Bapak Ibu. Nah, terus pertanyaannya misalnya 1 tambah 1 deh lagi supaya saya gampang tidak pusing. Misalnya di sini ini misalnya soalnya Bapak Ibu. Perhatikan pernyataan berikut. Misalnya 2 tambah 2 4, di sini 3 tambah 2 10, ini adalah 7 terus 8. Misalnya seperti ini Bapak Ibu, ini cuma contoh ya. Nah, di sini jawabannya itu yang benar itu adalah yang pertama sama yang kedua, seperti itu. Yang lain adalah salah. Seperti ini Bapak Ibu. Nanti untuk ini maksimal poinnya, nanti poinnya ini akan dibagi Bapak Ibu. Jika siswa memilih semuanya ini, dia tidak akan minus hasilnya Bapak Ibu. Sudah nanti sistem yang mengatur berapa nanti dikasih masing-masingnya, masing-masing optionnya. Yang pasti, kalau siswa memilih semuanya ini, nilainya akan 0 Bapak Ibu. Akan 0 nilai jika kelimanya dipilih seperti itu. Terus jika sudah, nah di sini juga ada opsi untuk tambah opsi Bapak Ibu. Terus di sini ada icon sampah untuk menghapus opsinya Bapak Ibu. Nah, jika sudah sesuai, maka klik simpan soal seperti ini Bapak. Soal akan muncul di sini Bapak Ibu. Jenisnya itu pilihan ganda kompleks, terus poinnya itu adalah 15. Pertanyaannya ini jawaban yang benar ini yang biru Bapak Ibu. Selanjutnya untuk jenis multiple benar salah. Nah, di sini beda dengan soal benar salah ini Bapak Ibu. Kalau multiple di dalam jawabannya itu nanti di dalam jawaban user itu akan muncul Bapak Ibu seperti ini misalnya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Misalnya di sini pernyataan yang pertama misalnya 1 kurang 1 sama dengan 0 misalnya. Terus pernyataan kedua misalnya 1 ditambah 2 sama dengan 9. Nah, di pernyataan pertama, ini 1 tambah dikurang 1 sama dengan 0. Jawabannya itu di sini Bapak Ibu. Pernyataan ini jawabannya benar atau salah. Seperti itu Bapak Ibu. Kalau 1 dikurang 1 sama dengan 0, itu adalah benar. Jadi jawabannya di sini adalah benar. Itu dipilih yang di sini adalah benar. Seperti itu Bapak Ibu. Terus kalau di sini 1 ditambah 2 sama dengan 9, itu seharusnya jawabannya ini salah. Pernyataannya ini adalah salah. Maka di sini jawabannya itu klik Bapak Ibu untuk salah. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk multiple benar salah. Ini juga berlaku konsepnya ini sama dengan aplikasi CBT-nya Bapak Ibu. Setelah yakin, nah di sini saya cuma menyediakan 2 kolom pernyataan. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan pernyataan bisa klik tambah pernyataan yang ada di sini Bapak Ibu. Setelah sesuai semuanya, klik simpan soal untuk menyimpan soalnya Bapak. Tercipta soal seperti ini Bapak Ibu. Jawabannya ini, terus pernyataannya ini, terus jawabannya ini, pernyataannya ini. Seperti itu Bapak Ibu. Terus selanjutnya itu ada soal menjodohkan. Nah, ini pasangan ini jodohnya ke siapa? Kemana jodohnya? Atau apa jodohnya? Seperti itu. Misalnya 1 tambah 1 jodohnya adalah 2. Seperti ini Bapak Ibu. Mungkin ini sudah familiar ya Bapak Ibu karena sudah sempat menggunakan aplikasi CBT, entah itu dari aplikasi Senara CBT atau aplikasi yang lain. Ini konsepnya sama Bapak Ibu ya untuk soal menjodohkan. Selanjutnya itu ada soal benar salah. Nah, ini cuma 1 pernyataan Bapak Ibu. Beda dengan multiple benar salah, yang dimana multiple benar salah itu di dalam opsinya nanti ada juga pernyataan. Nanti di dalam pernyataannya itu jawabannya benar atau salah seperti itu. Tetapi ini kalau benar salah saja, dia single Bapak Ibu. Cuma 1 pernyataan, nah jawabannya itu apa? Benar atau salah pernyataannya. Nah, misalnya di sini pernyataannya itu 1 dikurang 1 sama dengan 0. Nah, ini pernyataannya ini benar. Jadi jawabannya di sini pilih yang benar Bapak Ibu. Nah, jika pernyataannya adalah 1 ditambah 1 dikurang 1 sama dengan 2. Nah, seperti ini. Ini salah Bapak Ibu ya. Ini salah. Terus di sini opsi jawabannya itu pilih yang salah. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini mungkin sudah dipahami ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya itu langsung saja ke jenis atau tipe soal selanjutnya, yaitu ada
isian singkat, dan esai. Ini sama saja ya Bapak Ibu, untuk pilihan singkat, jawabannya itu akan lebih singkat. Tetapi kalau mau jawabannya itu yang lebih kompleks, pakai yang esai Bapak Ibu. Nah, seperti itu. Dan ini, dua jenis soal ini dinilai secara mandiri oleh gurunya masing-masing. Seperti itu Bapak Ibu. Dan poinnya juga bisa disesuaikan Bapak Ibu. Dan nah ini juga kalau multiple benar salah. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kalkulasi di sini misalnya pernyataan pertama ini poinnya 5. Terus pernyataan kedua ini, nah ini nilainya juga 5. Jadi 5 tambah 5 sama dengan 10. Maka di sini total poinnya adalah 10. Tetapi kalau di dalam pernyataan pertama nilainya itu poinnya itu Bapak Ibu beri 10 ditambah dengan pernyataan kedua 10. Jadi di sini total poinnya nanti dikalkulasi, ditambahkan menjadi 20, seperti itu. Ini juga menggunakan patokan dari pilihan ganda Bapak Ibu, supaya sinkron semua jawabannya. Pilihan ganda itu adalah konsep awalnya. Pilihan ganda itu adalah siswa memilih satu jawaban yang benar, maka ketika dalam multiple benar salah, ini juga termasuk soal Bapak Ibu, dimasukkan sebagai soal. Makanya di sini kalau pilihan ganda poinnya normalnya adalah 10, di sini kalkulasi untuk pernyataan pertama itu berarti 10 dan pernyataan kedua itu 10. Apa pengaruhnya nanti Bapak Ibu? Nanti pengaruhnya itu adalah di evaluasi Bapak Ibu sendiri. Nilainya itu kenapa nilai siswa ini kecil, kenapa nilai siswa ini besar. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau misalnya nilainya besar, mungkin dia betul semua di pilihan ganda. Tetapi dia ada salah di sini, di multiple benar salah. Jadi kalkulasi untuk skornya itu tidak seimbang seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya itu ada juga soal menjodohkan. Nah, ini sama juga dengan multiple benar salah Bapak Ibu. Jadi logikanya itu siswa mendapatkan, misalnya kalau di sini ada dua pasangan, siswa itu mendapatkan dua soal pilihan ganda seperti itu. Cuma sistemnya itu dalam bentuk pasangan seperti ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu menggunakan sistem satu soal menjodohkan ini cuma seperti halnya adalah soal pilihan ganda yang dimana dia dipatok dalam satu poin, itu bisa Bapak Ibu. Bisa, cuma nanti kalau siswa benarnya di pilihan pasangan pertama tapi salah di pasangan kedua, nanti akan ada pengurangan nilai Bapak Ibu. Nanti akan ada pengurangan nilai, semisal kalau dia salah semua menjodohkan, kemungkinan akan nol. Tapi kalau dalam studi kasus satu yang salah, satu yang benar, itu akan ada pengurangan Bapak Ibu. Yang benar misalnya 5, terus yang salah misalnya poinnya 5 juga, nanti ada pengurangan, kalau nggak salah itu akan menjadi poinnya adalah 3. Jadi tidak nol Bapak Ibu, karena ada satu pilihan jawaban yang benar seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada pengurangan nilainya Bapak Ibu. Untuk isian singkat dan esai juga sudah Bapak Ibu ya. Ini tinggal close saja. Nah, seperti ini untuk penambahan soalnya. Nah, di sini di masing-masing soal ada dua tombol ya Bapak Ibu, atau dua icon. Yang pertama itu adalah pensil untuk mengedit, terus icon sampah ini untuk menghapusnya Bapak Ibu. Kalau emang soalnya ini Bapak Ibu salah penginputan seperti itu. Nah, di sini untuk icon pensilnya untuk mengedit bisa klik icon pensilnya. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa diedit untuk soalnya. Tetapi harus Bapak Ibu garis bawahi, soal tidak bisa diedit atau dihapus jika sudah diberikan ke pertemuan-pertemuan yang ada Bapak Ibu. Misalnya kuis Pidarda 1 ini sudah Bapak Ibu berikan di pertemuan 1 kelas 10. Jadi Bapak Ibu otomatis tidak bisa edit atau hapus lagi di sini. Dalam kasus siswa itu sudah selesai mengerjakan kuisnya tersebut Bapak Ibu. Tetapi dalam studi kasus soalnya itu atau kuisnya itu belum dikerjakan oleh siswa, belum selesai siswa mengerjakan semuanya atau belum ada history kuisnya ini selesai dikerjakan, masih Bapak Ibu bisa edit atau hapus soalnya. Atau jika dalam studi kasus yang lain, siswa sudah mengerjakan atau sedang mengerjakan, dalam studi kasus sedang mengerjakan kuisnya, Bapak Ibu juga bisa untuk mengedit atau menghapus soalnya seperti itu Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini kembali lagi ke bank kuisnya yang di sini. Di sini sebelah soal ini ada icon pensil untuk editnya, terus hapus icon sampahnya ini atau yang backgroundnya merah. Klik hapus, ada konfirmasi jika emang kuisnya ingin dihapus. Nah, seperti itu.
Dan ini sama seperti soalnya, jika sudah diberikan ke pertemuan, maka tidak akan bisa dihapus untuk kuisnya, seperti itu. Untuk mengeditnya bisa klik icon pensil, terus bisa Bapak Ibu edit di sini. Mungkin sekian dulu pembahasan terkait dengan menu atau fitur bank kuis. Nanti di pertemuan selanjutnya atau di video selanjutnya kita akan membahas fitur sesi atau pertemuan. Di dalam sesi atau pertemuan, menunya nanti akan di sana membuat pertemuan untuk setiap kelasnya, seperti itu Bapak Ibu. Sesuai dengan jadwalnya Bapak Ibu ya. Terima kasih sudah menonton Bapak Ibu. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.